Halo John, bareng Drana di sini. Di edisi Ramadan kali ini, gue bakal share ke kalian tentang tips and trick perawatan motor buat persiapan mudik nanti. Nah, umumnya kan sebelum berangkat mudik nanti, pasti dong yang namanya servis jadi bon wajib. Tapi kalian tahu nggak sih, bagian apa aja yang mesti benar-benar kita perhatiin supaya kondisi motor kita nanti tetap prima walaupun digeber selama berjam-jam. Oke, di season pertama gue bakal kupas tuntas yang namanya servis motor injeksi. Dan pembahasan ini pun murni berdasarkan pengalaman gue pribadi dalam rutinitas menjelang mudik lebaran. Jadi, umumnya rata-rata tiap bengkel kalau nyervis motor menunya itu pasti ganti oli dan juga bersih-bersih. Mulai dari pembersihan throttle body, injektor, filter udara, dan bagian CVT kalau di motor Matic. Sisanya mungkin kalau ada gejala aneh, bakal diterusin check up di bagian yang berhubungan sama keanehan tersebut. So, kita mulai dari menu servis ringan. Sepengalaman gue, di poin ini jarang banget ada pergantian part, dan biasanya beberapa mekanik bakal melakukan pembersihan di beberapa sektor, kayak throttle body ataupun injektor. Ya, servis-servis standar lah. Tapi, ada juga kok beberapa mekanik yang kerjanya itu perfeksionis. Mereka nggak cuma cleaning jalur udara dan bahan bakar aja. Biasanya, sektor kaki-kaki, kelistrikan, pengereman, dan juga komstir mereka cek juga loh. Jadi, soal perkara servis, kalau nggak bisa ngerjain sendiri, kalian bisa percayain aja lah sama mekanik langganan kalian. Dari servis, lanjut ke filter udara. Biasanya sih air filter itu masuk menu servis juga, dan umumnya bakal dilakukan pengecekan dan juga pembersihan. Kalau kondisinya masih bagus, biasanya sih dipasang lagi. Tapi kalau udah kotor banget, ya mau gak mau harus ganti. Dan karena bahan filter udara umumnya dari kertas, jadi tiap 4000 km disaranin buat ganti baru. Sebenarnya pilihan filter udara itu variatif banget. Dari yang harganya murah, menengah, sampai mahal, itu banyak banget di pasaran. Mulai dari yang original, OEM part, KW, sampai aftermarket. Loh, OEM part sama original bukannya sama ya? Menurut gue sih pengertiannya itu beda, John. Dan di segmen ini, nantinya gue bakal share ke kalian tentang pemilihan part buat persiapan mudik nanti. Pokoknya jangan lupa di subscribe ya, supaya kalian gak sampai ketinggalan info. Sekarang kita bahas tentang penggantian oli. Sebelumnya gue udah bahas banyak lah soal perolian duniawi. Mulai dari cara memilih oli berdasarkan base oilnya, tingkat kekentalannya, sampai beberapa review tentang pemakaian oli yang pernah gue pakai. Nah, banyak mitos beredar kalau buat perjalanan jauh, bagusnya itu pakai oli yang speknya lebih kental dari biasanya, supaya mesin jadi lebih adem, lebih halus, dan lebih nyaman juga di perjalanan. Tapi itu kan katanya. Sebenarnya awalnya juga gue kemakan sama mitos ini, dan gue pun pernah nyoba pakai oli kental buat perjalanan mudik. Dan gimana impresinya? Sama sekali nggak enak, John. Serius, jauh banget dari ekspektasi gue. Oli yang gue pakai waktu itu tuh sayangnya kalau nggak salah 15W50. Sedangkan Civiction menurut gue udah paling cocok lah. Kalau nggak 5W30 ya 10W40. Tapi bukan berarti ini jadi acuan ya. Masalah saya ataupun merek itu terserah kalian. Saran gue sih pakai oli yang speknya itu udah bagus lah. Dan yang terpenting, oli yang kalian pakai cocok sama selera kalian. Dari oli, kita lanjut ke filternya. Jujur aja deh, pasti banyak dari kalian yang kurang begitu merhatiin sama yang namanya filter oli. Padahal, perannya cukup vital di mesin. Bahkan, kalau nggak salah, banyak kok tertera di bengkel resmi pengingat durasi pergantian filter oli. Biasanya sih, kalau gue, ganti filternya tuh tiap pas ganti oli yang ketiga ataupun yang keempat. Tapi sekarang durasinya bisa lebih panjang karena gue udah pakai filter oli Scorpio Z di Civiction. Filter ini juga udah pernah gue bahas sebelumnya, dan buat yang penasaran bisa kalian tonton di channel ini.
Perlu kalian catat ya, bahan filter oli Scorpio Z bukan kertas kayak orinya Yamaha Fiction, tapi bahannya itu kayak sejenis stainless gitulah. Jadi bisa kita bersihin dan durasinya bisa jauh lebih awet. Intinya, saat kalian nyiapin motor buat mudik nanti, jangan lupa juga buat cek filter olinya. Dan kalau emang kondisinya udah kotor banget, saran gue ganti aja lah. Harganya nggak mahal kok. Range-nya sekitar 20.000 sampai 30 ribuan. Murah kan? Oke, kalau semuanya udah, jangan lupa juga buat cek area kaki-kaki juga ya. Biasanya sih kalau gue, yang dicek itu kondisi ban, bearing roda, suspensi depan belakang, dan kondisi gear set. Umumnya sih kalau di C-Fiction, yang rutin gue ganti pas mau mudik itu biasanya Boscon rod sama oli suspensi depan, supaya ayunannya bisa enak lagi dan bikin nyaman saat di perjalanan nanti. Sedangkan untuk gear set, kalau emang kondisinya masih bagus, cukup dibersihin, kasih chain loop, dan setel ulang. Oh iya, jangan lupa juga ya buat ngecek perangkat pengereman kayak disc cakram sama kampas remnya. Soalnya kan agak ngeri juga, karena traffic pas mudik nanti itu udah pasti padat banget dan bakal sering macet-macetan. Masa iya, dalam kondisi kayak gitu, performa pengereman kita kurang prima? Kan agak ngeri gimana gitu. Kalian tahu sendiri lah, kalau kondisi traffic pas mudik itu bakal sering banget stop and go. Jadi, pastiin ya, kalau kondisi pengereman kita itu udah oke. Dari kaki-kaki, lanjut cek kelistrikan sama sensor. Di poin ini sih umumnya paling kita cuma ngecek lampu-lampu, tegangan aki, sikring, kondisi busi, sama jalur kelistrikan. Di sini sih paling cuma busi sama kop businya aja yang gue ganti. Dan pergantian ini pun gue lakuin kalau emang kondisinya udah kurang layak. Gue jadi keinget, dimana ada satu momen pas gue lagi ngecek jalur kelistrikan, gue nemu kebocoran di kabel koil. Gejalanya sih motor cuman berbet dikit dan dut-dutan pas diajak pelan. Tapi kalau pas gue geber, malah normal dan gak ada masalah. Untungnya waktu itu ketahuan, dan solusi murahnya ya tinggal dibungkus aja pakai solatip atau lakban. Enaknya check up sendiri tuh kayak gini John, motor bisa keperhatiin lebih total, karena kita nggak dikejar-kejar antrian yang mau nyervis motor juga. Terus kalau soal cek sensor, biasanya sih gue suka bawa ke bengkel injeksi, karena ya gue nggak ada alatnya. Perlu kalian catat, yang namanya sensor itu pasti aja ada errornya, dan nggak semua masalah error sensor itu suka ditampilin di indikator speedometer. Jadi alangkah baiknya sih kita reset ECU atau clear DTC di bengkel injeksi, supaya pas di perjalanan nanti kita nggak nemu kendala di area ini. Soalnya kan nggak semua bengkel pinggir jalan itu punya alatnya. Makanya saran gue sih mending antisipasi dari awal aja. Sebenarnya hal-hal yang gue jabarin tadi itu udah cukup kok. Sepengalaman gue sih kalau kondisi motor gue udah oke, gue nggak pernah ngalamin yang namanya trouble di perjalanan pas mudik lebaran. Tapi kalau gue pribadi sih suka ngelakuin lagi dua hal, dan menurut gue ini terbilang opsional, dimana untuk area komestir dan radiator itu pasti kena treatment juga. Untuk komestir sih biasalah, cuman perawatan aja. Gue suka bersihin dan kasih grease ataupun gemuk baru supaya komestirnya bisa lebih awet. Sedangkan untuk radiatornya, selain gue cek kapasitas coolant sama kondisi selangnya, bagian radiator juga suka gue bersihin. Mulai dari cleaning kisi-kisi, sampai kadang juga gue kuras supaya sirkulasi airnya bisa normal kayak sedia kala. Mungkin bagi sebagian orang ini agak berlebihan, tapi bagi gue sih treatment sampai segininya ya nggak masalah lah. Lagian kan umur si Viking juga udah lebih dari 10 tahun. Jadi menurut gue ini hal yang wajar. Kalau motornya pengen enak terus, ya dirawat lah. Dan kalau buat keamanan sama kenyamanan, bagi gue sih ya why not gitu kan. Gimana menurut kalian? Oh iya,
jangan lupa tulis kolom komentar ya. Tradisi treatment tahunan di motor kalian itu kayak apa? Dan thanks sudah nonton video gue sampai akhir. Jangan lupa tunggu video gue selanjutnya. Thank you for watching and bye-bye.